Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Denny Darko dan Property Observer masih di podcast Mata dan Telinga. This is your tools to feed your soul. Bersama saya, ini adalah seorang teknisi forensik. Oke, saya tahu kalian nggak mengerti apa teknisi forensik itu. Jadi, saat seorang dokter forensik memeriksa jenazah, tentu saja pasti akan menghabiskan waktu kalau dia harus memprepare jenazahnya. Memprepare ini adalah tugas seorang teknisi. Betul banget, memprepare itu seperti apa? Menggergaji tengkorak, membuka rongga dada, mengeluarkan organ, hingga mungkin mengembalikannya di tempat semula. Dan itu ada profesinya. Salah satunya adalah seorang teknisi forensik yang sudah berdedikasi selama 7 tahun ini. Ini adalah teman saya, teman Mami Hasri Forensik, Mbak Hana Fauzia. Mbak. Ya, Mas. Terima kasih loh mau hadir akhirnya. Iya. Kemarin sempat minta izin juga ke Mami Hasri, tapi Mami yang ngasih tahu ini. Iya. Aku Jadi juga sempat hubungin Mami. Nah, Kartini Sri Kandi ini ternyata luar biasa. Kalau ketemu di jalan mungkin kalian akan seakan-akan ketemu dengan wanita biasa yang memang ya seperti kebanyakan saudara-saudari kita. Iya. Tapi kamu ini kalau aku bilang hampir setiap hari, memang setiap hari ya? Memang setiap hari tugasnya di situ. Itu ya gini, adikku juga dokter. Dan dokter berinteraksi juga dengan manusia baik yang sudah hidup akan meninggal atau di antaranya gitu. Tapi ini jenazah yang mana kamu itu melakukan tindakan-tindakan ya itu tadi ya tindakan. Kalau dibilang tindakan medis bukan medis ya karena nggak ada urusannya sama kesehatan lagi. Tapi kalau boleh dibilang ini tindakan yang Oke, pakai kartu aja deh, diacak dulu kartunya. Nanti kita akan kita keluarkan satu demi satu. Silakan diacak dulu kartunya. Acaknya gimana nih? Dia kayak main kartu remi. Oh, dikocok biasa. Iya, seperti itu. Jadi Mbak Hana ini setiap hari ada di Rumah Sakit Polri di Jakarta ya? Iya, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kramat Jati. Oke, cukup dikeluarin 5 kartu. 5 kartu, dari mana aja? Bebas dari mana aja. Jadi nggak ada urutannya kayak digergaji kepala dulu atau apa. Iya, biasa pakai urutan. Tapi ada urutan ya, Bang? Ada. Itu ada urutan, berdasarkan ritual ritual istilahnya ritual apa ya kalau dibilang atau memang ya maksudnya gini kalau orang masih hidup itu kan harus diurutin memang secara ini tapi kalau sudah meninggal ritualnya kayak gimana emang maksudnya urutannya urutan dilakukan pemeriksaan. Nah, itu tergantung dari kasusnya, Mas. Jadi sebenarnya kalau untuk mempersiapkan setiap jenazah untuk bisa diperiksa oleh dokter spesialis forensik itu ada urutannya dari awal penerimaan. Tapi itu semua pastinya di bawah supervisi dokter spesialis forensik. Artinya begitu jenazah masuk diterima oleh teknisi forensik, kita langsung menghubungi dokter. Oke. Dengan sebelumnya kita sudah komunikasi dulu nih sama yang pihak berwajib atau kepolisian. Oke. Ini kasusnya mengenai apa, kemudian kronologinya seperti apa, kita butuh itu semua untuk sebelum melakukan pemeriksaan. Itu salah satu persiapan juga. Baru setelah itu administrasi disiapkan, jenazah disiapkan, pemeriksaan mulai setelah dokternya ada. Oke, tapi basically sebenarnya memang nggak semua orang meninggal itu harus diotopsi. Berarti kalau otopsi ini memang permintaan dari kepolisian. Iya. Dan ini cuman memang ada di rumah sakit polisi berarti ya? Enggak. Di semua rumah sakit yang itu memiliki kedokteran forensik itu bisa. Itu ada. Dan bisa. Teknisi ini jumlahnya juga banyak kayak dokternya. Enggak. Tidak sebanyak itu karena memang pendidikan formalnya juga kami kan masih belum ada. Jadi kalau memang berminat mendaftar di rumah sakit yang memiliki instalasi kedokteran forensik, nanti di situ magang sambil dilatih. Berarti kayak orang mau belajar sulap ya, nggak ada sekolah resminya. Kalau memang dia minat, ya dia tahu resikonya, dia belajar ikut pesulap yang sudah jago gitu kan? Iya. Oke. Nah, ini sebelum ke kartu lagi, berarti dirimu itu dari menerima, terus kemudian koordinasi dengan dokter forensik, dan beliau juga pasti akan memberitahukan, oke, saya mau ini diapakan gitu. Terus kamu melakukan itu tadi. Iya. Karena kan dalam pemeriksaan jenazah kita pasti satu tim. Satu tim itu ada dokter spesialis tentunya, kemudian kami teknisinya, baru nanti ada notulensi fotografer.
Saat melakukan berarti berapa orang? Kurang lebih 4-5 orang. 4-5 orang mengelilingi jenazah. Mengelilingi jenazah dengan tugasnya masing-masing. Dan yang terdekat berinteraksi adalah kamu. Dan dokter, berdua kita. Ya, tapi kan urutannya kamu dulu dong. Iya, kami kalau membuka jenazah ya kita. Tapi Definisikan membuka itu seperti apa? bedah maksudnya bedah. Ya, coba urutannya dari mana biasanya? Misalkan nih, ini editor saya nih, oke, nyampe, oke, nah, seperti itu. Enggak, jangan. Misalkan ada jenazah. Nah, itu yang dilakukan pertama adalah apa? Apakah misalkan ada harus ke organ dalam dulu atau kepala dulu atau apa? Kita tergantung kasusnya. Kasus apa yang kita terima, kasus itu menentukan yang mana dulu yang jadi perhatian. Gitu. Oke, anggap aja kaki dan tangan enggak lah. Tapi kalau misalkan badan, berarti apa yang akan dilakukan? Apakah memang harus melakukan Y itu yang dibuka seperti itu? Insisi jenazah, buka jenazah, kemudian buka tulang sampai kita bisa lihat organnya. Nah, itu juga ada tekniknya. Teknisi forensik diajarin di situ. Iya. Ya, saya udah nggak nyaman dengernya. Ya, maksudnya gini loh, Mbak. Waktu kalau Dokter Hasri melakukannya itu kan, ya Dokter Hasri udah lihat korban bom, terorisme, kapal tenggelam dan sebagainya. Tapi maksudku di sini kan, ya gimana ya maksudnya kan, kamu ikut ada di situ juga, terus mempersiapkan itu tadi. Ya Dokter Hasri juga sudah usianya dan sebagainya. Kamu kan usiamu berapa sekarang? 25 tahun. Iya, kalau saya bilang 100 jenazah udah dong. Enggak, makanya saya sudah 7 tahun saya nggak tahu ada berapa jenazah. Oke, kita ambil dari kartu pertama yuk. The page of swords, segala sesuatu tuh ada belajarnya, ada awalnya. The page of swords seseorang yang dia ini menggunakan akal, pikiran, skillnya, sampai akhirnya dia ini menguasai bidang yang dia kuasai. Awalnya ini gimana sih? Kok tiba-tiba gini loh Mbak, dagang skincare, ya kan, jualan hijab, itu kan termasuk alternatif yang lain di mana kalau orang tua misalkan, oke, kamu mau jadi apa nak? Aku mau bedah jenazah, agar dokter forensik bisa melakukan tugasnya. Ini kan kayak bukan cita-citamu saat kecil kan? Cita-cita bukan, tapi saya punya cerita lucu. Ini Gimana? Sering ditanyain sama orang-orang, kenapa sih mau kerja jadi teknisi forensik? Ya, enggak, kamu udah nikah atau belum? Sudah. Nah ya, suamimu itu apa nggak ngeri gitu loh maksudnya? Dia malah ngedukung banget. Dia luar biasa. Dia suka ngeliat saya. Ceritanya yang lucu itu tadi apa? Oh iya, jadi waktu SMK itu saya kan sering nonton berita, tapi beritanya lebih ke kriminal. Jadi bukan politik atau budaya atau wacau, nggak gitu. Saya nonton berita itu. Aku kayaknya tahu stasiun TV-nya apa ini. yang hanya nampilin berita kriminal aja. Nah itu kalau lagi nonton berita itu selalu tertarik, dan kalau ada jenazah yang di shoot oleh wartawan itu, kok nggak bisa lihat jenazahnya ya, nggak asik banget gitu. Itu dalam diri ngomong kayak gitu. Ya aku malah terima kasih itu di blur. Kamu kok malah nggak asik. Walaupun waktu itu kan belum ngerti etik, belum ngerti itu nggak pantas ya, namanya juga. Ini umur berapa? 15, 16. 14-15an. 14-15 tahun, seorang wanita 14-15 tahun. Lalu begitu udah kerja sekarang baru keinget lagi tuh pas orang nanya, kok mau sih diminati? Oh kayaknya dulu pernah. Karena penasaran. Nyinggung. Iya, karena penasaran. Saya orangnya penasaran. Jadi karena di blur terus kamu jadi pengen tahu gitu. Iya. Nah sekarang bisa lihat bisa lihat apa yang ditampilin media. Oke. Tapi maksudnya bener loh, pertama kali ini orang tua memang di bidang ini atau bagaimana? Orang tua enggak di bidang ini, enggak. Orang tua apa pekerjaan? Kalau ibu rumah tangga, mama saya ibu rumah tangga, ayah saya administrasi, di bagian admin. Yos, ceritain deh detik-detik dari kok bisa sampai akhirnya ini tuh gimana ceritanya? Lulus SMK, SMK-nya juga bukan SMK bedah jenazah kan? Bukan, pariwisata. Jauh banget. SMK-nya pariwisata. Terus? Karena dulu pengennya mikirin, namanya juga mikir anak-anak, saya pengennya kerja tapi nggak formal. Gimana? Pengennya kerja cepet? Pengennya kerja cepet, makanya ngambil SMK. Udah gitu pengennya kerjanya nggak formal. Makanya ngambil perhotelan, udah gitu bagian F&B. Udah bener itu. Iya, karena pengennya ke kafe, pengennya kerja-kerja yang lebih yang nggak formal. Yes, terus kemudian memang ditawarkan awalnya sama ayah saya kan, ditawarkan sama ayah saya, mau nggak di bidang ini, terus ngomong dalam hati kayak kayaknya seru deh, kayaknya keren gitu. Kok ada ayah yang tega menawarkan ini tuh, ayah macam apa? Nggak maksud bercanda ya maksudnya? Nggak, gimana ceritanya? Kok ayah kok seperti itu? Apakah dia lihat iklan atau apa atau gimana? Ayah itu kan memang
sebelumnya dia kerjanya di kamar jenazah, tapi bukan bagian yang saya Oh, kerjakan. ayah ini di kamar jenazah. Iya. Pekerjaannya apa? Admin. Oh, admin di Iya. kamar jenazah. Jadi kan linknya ke sesama kamar jenazah kan juga ada kan. Iya, tapi kan cuma lihat buku sama komputer, betul kan? Iya sih. Iya sih. Iya kan, terus? Iya. Terus saya mau nggak gitu kan? Karena mungkin dia ngelihat saya kerjaannya kemarin kok gitu kan. Dia pengen kamu harus kerja yang waktu itu pada saat itu dia bilang kamu harus kerja ke tempat yang membuat kamu ingin sekolah terus, kata dia gitu. Ada banyak sih selain ini. Iya sih. Tapi itu berhasil sih. Setelah saya di sini itu ya saya berminat untuk belajar terus. Terus kalau bisa sekolah yang lebih masuk nih bidangnya ke forensik. Oke, pas dikasih tahu, kamu langsung ngomong apa? Boleh dicoba dulu. Masa nggak ada takut? Enggak, saya bilang ini boleh dicoba dulu. Karena memang saya udah niat mau keluar dari pekerjaan saya sebelumnya kan. Bentar. Pekerjaan sebelumnya apa? Saya waitress, kan F&B. Tahu ya, tapi gini, aku nanya aja deh, tapi jujur. Kamu kalau nonton film horor gitu takut nggak sih? Kalau horor saya takut, karena itu rohnya kan yang ditampilin. Tapi kalau jasadnya enggak. Beda. Kalau menurut saya itu beda. Iya. Berarti kalau nonton film terus kemudian wah potongan tubuh ini dan ususnya terburai. Enggak. Enggak. Tapi kalau nyeritain rohnya ya itu enggak. Itu beda cerita kalau bagi saya. Loh, ya wes. Tapi tubuh kan ada rohnya. Iya. Ya, tapi nanti kita ngobrol. Cuman balik lagi ke sini. Jadi itu back then, waktu itu tahun berapa? 2013. Begitu kamu bilang iya, besoknya sama bapak diajak langsung atau gimana ceritanya? Iya, langsung diajak langsung Ke rumah sakit Polri. Iya, dikenalin dengan dokter-dokter spesialis di sana, kemudian yang mimpin juga di sana di instalasi kedokteran forensik. Berarti usianya waktu 18 ya kali? 17. Oke. Terus dokter forensik lihat anak 17 tahun datang terus pengen itu, nggak ada keraguan atau apa pertanyaan kayak ini kamu yakin nggak disuruh atau dipaksa sama seseorang gitu? Pasti mereka juga mikir gitu. Apa yang pertanyaan pertama sebelum kamu melihat jenazah pertamamu? Ya mereka tanya yakin mau, terus dijelasin lah sama mereka bahwa yang dikerjakan ini loh, nanti yang dihadapi ini loh, yakin tetap mau. Saya bilang saya mau belajar. Oke. Dan alhamdulillahnya saya dikasih kesempatan untuk belajar sama mereka sampai detik ini. Oke, yuk kita masuk ke belajar. Hari itu juga langsung lihat jenazah atau enggak? Iya, saya hari itu langsung ngelihat otopsi waktu itu. Tapi sebagai pengamat aja? Sebagai pengamat aja. Oke. Karena memang masih ingat nggak itu jam berapa di mana? Saya ingat ya itu di sore. 4 jam 2 siang. Saya ingat. Di rumah sakit Polri? Di rumah sakit Oke, aku gak hafal ruangannya. Di ruangan yang mana tuh? Oh, dulu tuh ruangannya nggak kayak gitu Mas. Ini udah ruangan baru yang Mas lihat. Dulu tuh ruangannya lebih kecil, serem, enggak ya, lebih persis kayak kamar jenazah banget yang temboknya tuh dari ubin-ubin gitu. Dulu tuh kayak gitu. Ini nggak ngebayanginnya aja udah kayak masuk ke ini terus. Kalau sekarang udah modern banget, udah bagus. Ingat nggak dokter siapa waktu itu? Iya, sama dokter Andreas waktu itu, spesialis forensik. Sampai sekarang beliau masih bertugas di rumah sakit. Luar biasa. Iya. Ya bless your heart dokter Andreas. Nah tapi maksudnya waktu itu ingat nggak? Jangan disebut identitasnya. Jenazahnya jenazah apa? Terus kenapa dia membutuhkan otopsi? Dia korban tindak pidana. Dia kasusnya aja kali ya, kasus yang umum itu dia tuh pembunuhan. Pembunuhan dia sebagai korban. Dia sebagai korban. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Usia? Di bawah umur. Oke. Di bawah umur berapa? 17 tahun berarti? Indonesia tuh di bawah 17 tahun, di bawah umur. Terus kamu nggak merasa kayak apa? Iya, awalnya ya. Karena saya juga perempuan ya, saya juga merasa ngenes ya ampun. Sebelum saya mengerti untuk apa kegunaan otopsi, efek panjang hukumnya dari dilakukan pemeriksaan otopsi itu sendiri, saya merasa kok ya jenazah ini masih harus berhenti di titik ini untuk dilakukan pemeriksaan, tidak langsung dimakamkan. Tapi begitu saya udah belajar, saya ngerti, ini tujuannya. Oke. Nah, kembali lagi saat itu. Kondisi jenazahnya itu seperti apa? Kondisi jenazah bagus, masih bagus. Oh berarti, ini bukan ekshumasi ya, bukan dikeluarkan ya? Bukan. Oke, ini sebelum dimakamkan. Perlu dilakukan itu tadi. Perlu dilakukan itu. Oke, ada sesuatu yang membuat dia meninggal dunia yang ketahuan dari fisiknya atau tidak saat itu? Ada lukanya, ada kekerasannya. Oke. Dan itu juga saya ingat itu dia meninggalnya di TKP.
Makanya langsung dibawa ke kamar jenazah untuk dilakukan pemeriksaan sama dokter spesialis. Hari itu meninggal atau itu kasus beberapa hari yang lalu? Enggak, pagi itu. Kan itu pemeriksaannya siang. Ya ampun. Berarti kebayang nggak 2 anak yang pagi itu memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk hidupnya dan dia bertemu dalam sebuah nasib yang berbeda di satu tempat yang sama, kebayang nggak? Oh iya. Iya dong. Saya nggak kepikiran tuh. Iya kan? Kamu hari itu bangun, kamu tahu mau diajak Iya. orang tuamu ke sana. Tapi anak itu nggak tahu kalau dia akan bertemu kamu dengan kondisi begitu. Iya. Tapi maksudnya ini loh, waktu itu kamu melihat pertama kali. Beda dong dengan waktu kamu bangun terus ngerasa, oke, aku mau melakukan ini. Ini kayaknya lebih seru dibandingin harus nyiapin makanan, taking orders dan sebagainya. Oke. Tapi saat itu, perasaan pertama yang kamu rasakan saat melihat dia terbujur kaku, terus akan dilakukan autopsi, itu apa? Kalau boleh diceritakan. Sedih karena belum ngerti kan. Yang Jadi tadi itu? saya merasa sedih. Iya, yang tadi itu sedih karena harusnya dia bisa langsung dimakamkan dan sebagainya, tapi masih harus diperiksa lagi. Tapi setelah mengerti ya udah. Berlangsung berapa lama? Belajarnya? Oh itu autopsi itu? Autopsinya 2 jam. Kamu berdiri 2 jam? Berdiri 2 jam. Melihat itu? Melihat itu. Emang lagi tes mental kayaknya. Oke. Terus dokter-dokter situ ada kekhawatiran nggak, sering nengokin ke kamu, tiba-tiba kamu nanti muntah atau apa, atau ketakutan seperti itu? Oh iya, sorry saya agak lupa. Ini kalau teman saya dengar pasti dia akan ketawa. Saya nangis hari itu. Di tempat itu atau Di tempat setelahnya? itu, di tempat itu saya nangis. Mereka ketawa geli banget loh. Ini bisa nggak nih manjang mentalnya? Karena ternyata nangisnya nangis karena sedih. Gimana sih sedih ya, perempuan ya, sedih. Jadi agak-agak baper. Terus kalau mereka ingat saya sekarang, mereka selalu bilang, apa Hana tuh juga nangis kok pertama kali gitu. Jadi lucu lah sama mereka. Iya, tapi itu kan sesuatu yang ya mendefinisikan kita sebagai manusia bahwa proses itu ada. Iya. Cuman kamu nangisnya waktu itu sampai benar-benar mata merah atau cuman berlinang air mata aja? Berlinang air mata, anak 17 tahun ya nangis gimana? Nangis aja udah gitu. Nggak ada, saya nggak ngerasa beban ya, saya nangis aja, nggak malu aja sama mereka. Dan hari itu kamu mendapatkan apa yang kamu rasakan setelah kamu nangis melihat itu selesai jenazahnya terus kemudian ditutup kembali? Apa yang kamu rasakan? This is for me, atau kayak ngerasa aduh kayaknya aku harus banyak belajar atau apa? Iya, saya merasa saya mau di sini, saya mau belajar. Saya mau di sini, saya mau belajar. Terus saya mau buktiin bahwa saya bisa loh berguna buat mereka gitu. Okay. Dengan kondisi saya yang pada saat itu 0 ya. Saya datang kan 0 banget. Nol banget. Taunya cuma prepare makanan. Iya. Sekarang harus prepare jenazah. Iya. Saya mau belajar banget pada saat itu yang saya pikirin. Nah, setelah itu besoknya masuk lagi. Masuk lagi. Dan itu belum diterima ya, masih kayak magang ya. Saya magang itu 6 bulan. Jadi 3 bulan pertama itu mental saya ketemu jenazah, 3 bulan berikutnya baru teknik. Baru teknik. Iya. Berarti kamu 3 bulan nggak nyentuh jenazah? Maksudnya nggak melakukan? Belum menyentuh, iya. Tapi cuma ngeliat. Ada pemeriksaan saya ikut, Setiap kasus yang berbeda saya ditunjukin. Ini loh kalau kasusnya besoknya, yang besoknya itu pun kamu cuma berdiri melihat? Iya, sampai 3 bulan ke depan. Kamu sudah bisa memanage perasaanmu saat esoknya itu tadi? Membaik. Tapi masih sedih? Masih. Oke, korban kedua ini apa? Kecelakaan lalu lintas waktu itu. Berarti beda dong jasadnya? Beda. Nah yang ini kalau boleh diceritakan tanpa saya harus terkesan sadisme, ini kondisi jasadnya seperti apa Mbak? Ya kalau kecelakaan lalu lintas pasti terlihat banyak luka, luka di hampir di sekujur tubuhnya. Tapi masih intact semuanya, masih nggak ada yang terpisah dan sebagainya. Enggak, kebetulan itu dia kecelakaan tunggal bawa motor. Oke, terus kenapa perlu diotopsi? Oh itu nggak diotopsi pada saat itu karena kan tidak semua jenazah yang masuk ke kamar jenazah pun kita otopsi. Ada yang cuma pemeriksaan luar saja. Jadi waktu itu kamu membantu dilakukan pemeriksaan ya? Iya. Oke, itu hari itu. Sehari 1 jenazah atau lebih? Nggak nentu. Saat awal-awal itu? Iya, sehari minimal 1 jenazah saya harus ikut pemeriksaan. Karena kan memang kadang lebih, kadang cuma 1. Okay. Hari pertama dan kedua apa yang kamu bawa pulang? Maksudnya kamu mikirin apa pas sebelum tidur? Pas kamu setelah sholat terus kamu bayangin itu kan bukan sesuatu yang kayak ya gini. Misalkan kita pertama kali diajak pergi ke Raja Ampat. Wih bagus banget, itu kan bayang-bayang terus ya. Iya. Kamu lihat jenazah pertama kali, ya walaupun mungkin pernah lihat juga ya, tapi apa yang kamu pikirin dan bawa pulang saat itu? Bangga.
Saya bangga saya sudah lebih baik dari kemarin. Saya yakin saya bisa belajar teknik otopsi itu yang ada di pikiran saya. Oke. Makanya besoknya mau balik lagi. Oke, kamu merasa bahwa kamu lebih pintar daripada sebelumnya, kamu lebih prepare, dan kamu merasa lebih berguna. Iya, itu yang paling penting. Oke. Nah, hari ketiga terus sampai akhirnya bulan keempat ya, dari bulan ketiga ya. Iya. Oke. Apa yang membuat Dokter Andreas dan kawan-kawan waktu itu mengizinkan Hana untuk nih alatnya begitu? Iya, karena mungkin mereka juga melihat kali ya, maksudnya melihat bahwa minat saya, mau belajar saya setiap hari bertambah. Jadi mereka juga kasih saya kesempatan lagi dan lagi untuk memberikan saya waktu. Jadi mereka nggak ya 3 bulan nggak bisa juga, pergi aja dari sini, nggak, mereka nggak sama sekali kayak gitu. Artinya kamu merasa juga ada beberapa hal yang masih salah, tapi mereka ini tetap ngasih kamu kesempatan. Iya. Bahkan saya ngadep ke mereka, dok saya 3 bulan masih belum bisa jahit, menurut dokter gimana? Oh nggak jadi masalah, tapi mentalnya gimana, udah baik kan? Sudah dok, sudah lebih berani. Kemarin PL yang kemarin itu udah coba pegang, bantuin misalkan buka bajunya dan sebagainya. Sudah dok, oh bagus kok itu udah kayak gitu. Benar, bantu buka baju. Oh iya, jenazah itu kaku ya artinya ya. Jadi nggak bisa tangannya dilemesin dan sebagainya seperti itu ya. Berarti ada tekniknya. Kalau dia sudah kaku harus gimana posisinya. Gitu. Dan artinya apapun yang kamu lakukan ini, itu kalau nggak dengan kesabaran para dokter bedah dan yang ada di situ itu, pasti kamu nggak akan jadi kayak sekarang juga ya. Iya, betul. Semua kesabarannya mengajarimu, kesempatannya dan sebagainya. Oke. Tapi selama 3 bulan pertama, kamu pegang organ terus itu atau kamu cuman nggak boleh motong atau gimana? Iya, saya cuma bantu rapiin aja, pegang buat diukur, karena kan itu harus diukur normal atau tidaknya. Itu hari keberapa kamu akhirnya memegang? 2 bulan setelah saya magang di situ. Rasanya gimana? Maksudnya ya oke lah ya, perempuan pasti pernah ngiris hati sapi atau apa. Tapi ini dulunya pernah hidup, bagian dari seseorang yang pasti disayangi oleh keluarganya dan sebagainya. Rasanya kayak gimana megang itu? Rasanya ya nggak jahat kan ya kalau saya ngomong gini. Rasanya bangga. Karena lebih baik kan dari kemarin. Mentalnya sudah terlatih lebih baik gitu kan. Artinya kan kamu pun akhirnya menemukan itu tadi, bahwa kesedihan itu boleh ada, tapi saat ini kamu itu membantu jenazah itu untuk memperoleh haknya. Iya, karena memang kalau dia dibawa ke kamar jenazah, apalagi dia korban tindak pidana, saya rasa nggak adil kalau dengan tidak dilakukannya pemeriksaan pada si jenazah membuat tersangka nggak bisa dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan pada atau si orang yang salah malah disangka melakukan. Iya. Berarti itu ya yang kamu rasakan. Cuman itu kamu merasakan organ apa yang pertama kali kamu pegang kalau ingat? Paru-paru. Tapi memang untuk semuanya setelah rongga dada itu dibuka, yang dikeluarkan pertama memang paru-paru ya urutannya itu atau bagaimana? Dari lidah dulu. Lidah? Iya, karena memang semuanya dikeluarin dari atas sampai bawah. Itu ada tekniknya. Coba. Tadi kita ngomongin paru-paru bukannya sama lidah, gimana sih? Itu satu Mas. Itu satu apa bahasanya? Satu line. Satu line. Tapi lidah kan nyangkut sama daging yang ada di mulut. Iya, makanya ada tekniknya cara bukanya. Supaya semuanya setelah dilakukan pemeriksaan bisa balik lagi. Bisa kembali lagi sesuai dengan tempatnya. Gitu. Ini paru-paru dan lidah saya kayak ngerasa enggak. Tapi maksudnya jadi begitu dibuka, lidah itu ditarik atau gimana? Ya, itu ada tekniknya, ada di tempat yang harus dipotong sesuai dengan tekniknya. Kemudian baru setelah dipotong ditarik tumpul. Ditarik tumpul itu maksudnya ada bagian-bagian yang kita nggak boleh menggunakan pisau tajam. Ya, karena itu bisa merusak organnya, sehingga dokter nanti bacanya lebih sulit, misalkan seperti itu. Kurang lebih. Ya. Oke. Nah, berbicara tentang itu tadi, ini kan masih tetap di kartu ini, tapi saya lengkapi nih kartu berikutnya, ini kartu The Ten of Swords, artinya kan kesulitan, teknik dan sebagainya. Nah, tugas seorang teknisi autopsi ini tadi, itu sebenarnya berarti apa? Maksudnya pasti mempersiapkan atau sampai mengeluarkan atau kayak gimana, Mbak? Dari awal kita nerima jenazah. Kemudian kita hubungi dokter, ikut dalam pemeriksaan sampai merapikannya kembali.
Nah, oke. Berarti pas mengeluarkan itu dokter ini ada di situ. Ada, harus Oke. ada. Kita di bawah supervisi. Ya, tapi sebenarnya karena ini teamwork, jadi memang berbagi Iya, tugas ya. iya, Nah, setelah berbagi tugas. dikeluarkan, itu semua benar ya, ditimbang dulu atau bagaimana? Atau? Iya, itu juga harus ditimbang dulu karena itu nanti ada artinya. Normal tidak normalnya OSI organ, harusnya normalnya berapa itu nanti bagian dokter yang baca, tapi kami teknisi forensik kita bantu dokter ngeluarin organnya. Oke, aku tadi menyusuri dari indera, dari kamu lihat, kamu sentuh, pertanyaan berikutnya. Mencium bau itu loh. Iya. Itu kan, iya maksudnya kalau kita nonton film, ya udahlah itu film ya. Iya. Tapi pas aku ngerasain masuk ke ruangan itu aja pertama kali. Maksudku, aku mimisan nelen darahku aja tuh ngerasain rasa besi itu aja tuh udah kayak ngerasain bau anyir seperti itu buat pertama kali. Ini kan beda dengan di restoran ya, yang kalau misalkan Bau bikin masakan bau masakan, sebusuk-busuknya masakan kan tapi Iya. apa yang kamu rasain untuk membiasakan dengan itu tadi? Karena mungkin ya basicnya atau dasarnya saya orangnya enggak apa bahasa Jijian. mudanya jijian, iya. Orangnya enggak jijian dari awal. Ngelihat belatung, ngelihat larva juga biasa aja. Emang itu selalu ada? Iya, pada beberapa jenazah yang ditemukannya telat dari waktu kematiannya. Oh, Itu kirain, pasti ada. kirain itu yang maksudnya kalau dia itu berbuat azab atau enggak ya? Iya. Enggak ya? Tapi aku juga awal-awalnya tahu itu dari buku Hidayah. Karena baca-baca tabloid Hidayah itu. Iya makanya. Oh, mayat ada belatung karena padahal semua mayat kalau ditaruh di tempat terbuka dan itu pasti akan ada belatungnya. Iya, Ya? iya lagi. Iya bener. Semua jenazah. Oke, tapi balik lagi tadi. Berarti karena dirimu itu punya ya itu tadi ya mungkin keinginan ingin belajar nggak merasakan hal seperti itu tadi atau mungkin lebih mudah untuk seperti itu. Lebih mudah. Oke. Nah, yang paling sulit berarti apa? Coba diceritakan. Untuk awal-awal di tahun pertama. Yang paling sulit Menghafalkan atau teknik tertentu atau apa? mempersiapkan mental aja sih, Mas. Mempersiapkan mental itu yang paling sulit menurut saya ya di awal. Tapi kalau kita mentalnya, saya merasa saya sudah siap. Contoh mental yang lain tuh apa sih misalkan? Ya itu karena dari awal saya pegang jenazah sampai bertahap saya bisa bedah jenazah itu semuanya bener-bener mental saya siapin banget. Karena kan ada perasaan sedih tadi kan. Oke. Karena kan saya perempuan. Iya, ngerti. Oke, tadi kan anak kecil, terus besoknya lelaki dewasa. Nah, perempuan pertama itu kapan? Kamu sama perempuan nih, ngelihat tubuhmu, ngelihat tubuh perempuan yang jenazah itu pasti perasaannya beda dong dengan kalau lihat laki-laki atau yang beda. Iya. Kesamaan itu pasti menimbulkan satu hal dong. Perempuan pertama itu kayaknya seminggu. Jadi laki-laki. Banyak laki-laki memang di awal. Terus baru wanita. Baru wanita. Wanitanya apa waktu itu? Sakit, dugaan sakit. Meninggal mendadak aja. Umurnya? Udah tua, udah 50 lebih. Tapi itu punya satu dirimu juga encounter atau mengalami satu pergulatan mental sendiri juga waktu ternyata Kebetulan wanita. kalau jenazahnya cuman perempuan sih enggak. Perempuan karena enggak ada lukanya ya. Jadi menurut saya ya udah. Maksudnya kalau hamil seperti itu. Nah ya kalau dia hamil atau kondisinya dapat kekerasannya lumayan sadis, nah itu mungkin Ya bisa kamu sebagai jadi, seorang wanita. Iya. Bisa jadi. Atau yang lebih menyayat hati kalau jenazahnya anak-anak misalkan. Karena itu juga ada kan. Anak-anak. Ya. Jadi kesulitanmu itu lebih ke mental ya. Lebih ke mental. Dibandingkan teknik dan sebagainya. Iya. Iya. Oke. Lebih ke mental. Oke. The Night of Wands. Nah, dalam pekerjaanmu ini, terus kalau boleh saya bilang ya, kedepannya ini akan seperti apa? Apa yang menjadikanmu tetap mau melakukan ini sampai kapanpun? Apa yang menjadi nilai-nilai hidup yang akhirnya ya selain tadi itu, saya membantu korban agar mereka ini mendapatkan hak keadilan hukumnya dan sebagainya. Selain itu apa sih yang kamu rasakan dan kamu selalu bangga untuk bisa menjadi seorang teknisi forensik? Karena saya merasa mungkin pada kasus kali ya, contoh kasus aja misalkan saya ikut pemeriksaan korban bencana massal yang korbannya banyak dalam proses identifikasi. Lalu
ada kebanggaan tersendiri. Saya tidak peduli nilai apapun yang didapat. Maksudnya nilai dalam arti uang iya, misalkan gitu. Saya nggak peduli itu semua. Tapi kalau saya bisa melihat si almarhum atau korban atau almarhum kembali ke keluarganya lagi, itu menurut saya ada kebanggaan tersendiri. Waktu bencana alam seperti itu. Kalau ikut pemeriksaan. Padahal artinya kalau pemeriksaan bencana alam itu nggak masuk ke ruangan autopsi. Ini adalah ruangan autopsi yang dipersiapkan secara itu atau bagaimana? Ada juga kan bencana massal yang masuk ke ruang otopsi. Kalau ada ya. Iya, kalau pada kasus mungkin yang udah banyak diberitakan juga. Itu juga sama sih. Sama-sama. Kalau selama yang dilakukan adalah identifikasi, metodenya sama. Oke, ceritakan salah satunya yang monumental. Waktu itu apa? Saya pernah periksa. Yang terakhir kemarin kan Sriwijaya berarti ya? Iya, terakhir Sriwijaya. Itu cuma kecelakaan kapal yang mau nyebrang ke Pulau Seribu tuh. Kapal-kapal. Iya, kapal kecil itu. Kapal kecil itu yang pada saat itu yang meninggal memang tidak terlalu banyak, tapi kebanyakan perempuan. Karena? Ya mungkin karena pada saat kapal meledak, kalau laki-laki kan ada upaya menyelamatkan diri, dan pada saat itu memang penumpangnya adalah wanita banyak parubaya kan, ibu-ibu lah, ibu-ibu ya. Mereka mau liburan, acara arisan, mungkin pengajian yang kita kurang pahami biasa. Ada perkumpulan ibu itu. Nah mungkin upaya menyelamatkan dirinya kan. Iya. Ya itu kan juga sudah 30 menit dia. Air. Kapalnya jalan kapal di tengah jalan, air, di tengah air itu. Makanya begitu kejadian banyak korbannya perempuan. Nah itu. Ada satu perempuan hamil ternyata yang sedang hamil pada saat dilakukan pemeriksaan. Oh, ada babynya di dalam rahimnya. Oh ini identifikasi yang khas ini adalah wanita hamil misalkan gitu. Berarti perutnya nggak terlalu besar waktu itu? Enggak, kehamilannya belum besar. Ya ampun. Setelah dibuka kita baru tahu, oh ini hamil. Kemudian kita biasakan dicocokkan dengan data yang didapatkan dari keluarga. Kita bisa tahu bahwa almarhum ini adalah si A. Nah itu bisa kembali ke suami dan anak-anaknya. Lagi tuh menurut saya, ya walaupun tidak ada yang menginginkan ya, kondisi itu pasti nggak ada yang mau. Tapi setidaknya almarhum bisa kembali ke keluarganya kan. Iya. Kalau kasus terorisme dan sebagainya? Ikut periksa juga. Masuk tim aja sih. Oke. Nah, ada nggak misalkan ya, saya tahu ini pasti jawabannya enggak ya, tapi maksudnya gini, saat seseorang menjadi korban, dan orang ini jadi pelaku tapi terus kemudian dia meninggal dunia. Maksudnya kan kalau sama kayak kalau kita nonton di Facebook ada orang di jalan ugal-ugalan terus kecelakaan, kita akan bilang mampus lo. Tuh kan. Emang syukur lah seperti itu. Iya kan? Maksudnya kalau tadi kan perasaan iba. Nah, misalkan ini orang nih teroris, ini begitu masuk kan kita nah, maksudnya pernah nggak, bukan pernah perasaannya menghadapi itu tadi, ternyata dia adalah perpetratornya, orang yang melakukan itu. Pernah ikut pemeriksaan banyak kan? Pernah. Terus kesel nggak? Enggak. Ya itu kamu nggak punya privilege untuk merasa itu. Sama kayak waktu si wanita hamil ini tadi, kalau kamu merasakan iba, pemeriksaanmu pasti nggak akan objektif. Iya. Tapi karena kan memang saya itu juga petugas admin kan, selain teknisi itu saya juga petugas admin. Jadi saya berhadapan dengan keluarganya pada saat dia tanda tangan surat kematian. Nah itu biasanya yang lebih. Kalau pada saat pemeriksaannya emang enggak. Pada pemeriksaannya emang enggak. Artinya sebenarnya bapakmu lebih kuat dibandingkan kamu, betul nggak? Iya dong, karena dia yang ngelihat sekeluarga nangis semua datang terus. Iya dong. Saya lebih sanggup ngadepin yang jasadnya aja. Dia kan gak akan komplain. Iya benar. Tapi kalau itu kan kayak kemarin aja saya diceritain sama mami yang ada orang sampai nyari cincin kawin dan sebagainya. Ya namanya orang dengan kondisi kehilangan ya seperti itu ya. Tapi artinya kamu melalui itu juga ya, waktu menyerahkan, melihat mereka itu menangisi. Karena otomatis ya kalau orang itu diotopsi bisa jadi ya kepergiannya itu sesuatu yang orang meninggal aja nggak siap dan nggak dipersiapkan, apalagi kondisinya seperti itu. Iya. Perasaan kehilangan mendadak itu kan yang membuat biasanya keluarganya berduka banget. Kadang ya baik, kadang emosinya juga berbeda lah. King of Coins, kemampuan untuk mengatur diri kita, mengatur ya apapun yang kita kerjakan dan tahu resiko dan apapun yang akan kita jalani. Ini tadi tegas dan ya nggak subjektif. Pernah nggak ini adalah seseorang yang kamu memiliki hubungan sebelumnya? Kamu sering lihat orang itu saat hidup. Terus tiba-tiba dia ada terbujur di depanmu dan kamu harus. Pernah.
Pernah itu adik sepupu saya. Adik sepupu saya. Dia kecelakaan lalu lintas. Kebetulan karena meninggal di TKP, jadi kan untuk pemulasaran dan sebagainya langsung diarahkan ke kamar jenazah. Nah itu kebetulan ada luka-luka terbukanya juga banyak, jadi harus dibantu rekonstruksi ya bahasa kita bilangnya rekonstruksi kalau di kedokteran forensik. Harus direkonstruksi lagi supaya lebih bagus lagi supaya bisa dibawa pulang ke rumah. Itu pernah sekali adik sepupu saya. Dan dirimu kenal baik dari kecil sampai dia. Iya. Terus saat dia di situ perasaanmu gimana, Mbak? Iya sedih banget. Nggak nyangka pekerjaan saya ini membawa saya pada satu kasus yang ternyata keluarga saya juga. Tapi saya nggak ikut langsung jahit atau merapikan jenazah. Saya minta teman-teman saya yang lain. Tapi saya tahu karena kasus yang dia hadapin itu, karena dia kecelakaan lalu lintas, jadi dia harus masuk ke kamar jenazah. Umur berapa dia waktu itu? 15-16 tahun. 15-16 tahun ya? Ya. Iya, waktu kita lihat itu kan kita mikirin dia dengan cita-citanya, Iya. harapannya, orang tuanya, orang tuamu. Iya benar. Mereka berduka banget. Terus ya itulah kan gimana kondisinya gini dan sebagainya. Aduh, itu bukan ranahku ngomongin itu kan. Iya. Mereka berduka pengen tahu dan sebagainya, tapi tetap aja. Resiko tapi ya di pekerjaanmu ya. Resiko. Oke. Eight of Swords. Pernah nggak kamu pengen berhenti dari sini? Nggak artinya ke depan ya, tapi pernah nggak suatu hari kamu itu kayak ngerasa, aduh udahlah, bukan karena nggak kuat atau apa, tapi kayak yang di awal-awal, setelah 1-2 tahun pertama kerja. Ya itu karena saya pengen bisa kan, bisa. Tapi kalau pada satu titik saya melakukan pekerjaan saya, kemudian ada ya namanya juga saya perempuan ya, ada batasan, misalkan batasan tenaga saya tidak terlalu banyak, energi saya tidak terlalu banyak sehingga itu menghambat saya melakukan pekerjaan saya ke depannya. Nah itu bikin saya kayaknya berhenti aja deh. Tenaga tuh butuhnya apa sih? Untuk apa? Terus ceritain biar kita tahu gitu. Karena contoh aja nih Mas, karena kalau misalkan kita melakukan pemeriksaan disaster di VI, itu kami seminggu bisa tidur cuma 3 jam. Per hari? Sehari, iya. Kami melakukan pemeriksaan jenazah tuh dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Jam 10 malam baru selesai. Jam 11 malam. Itu baru pemeriksaan jenazah yang selesai. Oke, orang-orang di sini kan bertanya kan. Sama kayak kalau orang nih ada yang egois. Itu kenapa sih orang mati kok kenapa harus dipinggir-pinggirin? Orang dia udah mati juga nggak akan hidup lagi gitu loh. Nah, ini kenapa kok harus cepat? Karena tuntutan dari keluarga kan pengen dapat hasilnya. Iya, mereka juga menunggu kepastian kan. Iya. Apalagi TKP kecelakaan ini kan juga bukan tempat-tempat yang biasa, misalkan di laut dan sebagainya. Ya, biasanya tekanan dari luar sih yang banyak. Itu 3 jam sehari selama 1 minggu. Berarti orang yang biasanya sehari tidur 8 jam, ini 8 jam dibagi jadi 1 minggu. Nah terus kamu merasakan apa? Kamu jadi yang ngerasa kayak aduh harusnya lebih bertenaga lagi, harusnya lebih itu. Awal-awal iya, tapi makin kesini udah terbiasa. Awal-awal iya, karena kan belum biasa kan badannya Mas. Tapi sekarang itu ternyata memang kalau terbiasa ya malah bisa ngerjainnya karena dibiasakan. Jadi kayak diajarin badannya. Yang paling susah itu apa sih tekniknya itu? Menjahitkah atau mengangkat itu tadi organ atau mengembalikan lagi atau apa? Yang sering terjadi kesalahan atau ketidaksempurnaan? Buka tulang kepala kali ya. Susahnya? Karena kita pakai gergaji mesin dan itu nggak enteng. Gergaji itu nggak enteng. Maksudnya gergajinya aja berat. Itu berat. Dan harus memutar. Itu ada tekniknya supaya nanti ketika sudah selesai pemeriksaan nggak merusak organ juga ya? Iya, nggak merusak organ. Kemudian setelah selesai dilakukan pemeriksaan dia bisa kembali sempurna, terlihat. Dia memasang lagi dengan sempurna. Jadi nggak cuman asal bulat aja gitu. Bulat kita buka gitu nggak bisa gitu. Gitu. Itu ada yang harus diposisikan. Berarti kan ini kulitnya harus dikelupas dulu atau memang dipotong aja seperti itu? Iya dong, harus dibuka dulu. Susahnya itu apa karena wajahnya menghadap ke kita atau apa yang membuat susah itu memang selain beratnya itu tadi?
Atau nggak boleh miring atau seperti Iya apa? tekniknya, karena kita nggak mau terlalu dalam nanti menghancurkan misalkan organnya, nanti malah jadi pembacaannya malah jadi rancu misalkan. Kemudian supaya nanti setelah dilakukan pemeriksaan tidak kesulitan mengembalikannya lagi. Yang ke mengajarimu posisi. berarti teknisi juga. Dokter spesialis forensik. Waktu itu berarti di sana belum ada teknisi. Pada saat aku masuk udah ada sih 2 sebelumnya laki-laki. Oh, Senior aku ada. perempuannya Aku baru orang kamu. ketiga. Iya, sampai sekarang masih saya. Sekarang udah kita sudah berenam. 5 laki-laki, 1 perempuan. Iya, karena let's say ini aku baru sadar juga loh kalau ya anggap aja manusia itu berat badannya antara 50. Ya kalau 30 40 oke lah satu orang. 50 sampai 80 100 ya. Dan dia diam nggak bisa diperintah, berarti itu pasti akan berat sekali ya. Iya. Apalagi kalau saat mereka sudah meninggal kan ada gas, ada ini di dalamnya. Itu butuh tenaga ekstra. Ada kejadian unik apa? Apa ya? Kejadian unik itu Yang gimana? ya unik ya, misalkan apa gerak sendiri atau apa, ternyata ada sesuatu yang ya sesuatu yang nggak tahu, terus dirimu mengira apa, ternyata oh enggak kok, itu ternyata adalah satu hal yang wajar gitu. Enggak sih. Kalau sama jenazah sih enggak. Hampir sama lah semuanya. Yang unik justru teman-teman saya. Apa uniknya gimana tuh? Ya unik aja, kita melakukan pemeriksaan pada jenazah, kepikiran beli makan masih bisa kepikiran pada saat melakukan pemeriksaan. Loh, itu pemeriksaan kalau misalkan lama, kamu juga ada ya misalkan nih, kalau misalkan ya kalau saya kan misalkan lagi gambar, lapar, taruh makan dulu, terus nanti balik lagi, begitu juga. Bisa banget. Itu kita banget. Kita merasa melakukan pemeriksaan sudah, kemudian misalkan jenazah harus diawetkan setelah diotopsi misalkan. Nah, itu kan butuh waktu lama tuh Mas. Itu bisa 3 sampai 5 jam untuk bisa mengawetkan organ-organnya. Nah, itu biasanya kita posisikan sesuai dengan posisinya, organnya kita masukkan ke dalam pengawetan jenazah, habis itu kita tinggal. Kita istirahat, makan, sholat ya sholat. Biasa balik lagi, baru ngerapin jenazahnya lagi, kita jahit lagi. Ini dengan catatan bahwa ya memang itu ada prosedurnya ya. Iya. Jadi nggak bisa kayak misalkan ini jenazah makan nggak begitu kan, iya kan. Dan tetap dirimu kan walaupun itu jenazah, memang ada etiknya bahwa mentreat mereka itu ya ada etikanya, betul kan ya. Nggak terus di dalam bercanda-bercanda atau apa, tapi kan kembali lagi sebagai manusia pas lagi seperti itu terus selesai kalian semua makan di luar. Aku cuman bayangin lagi baru bedah, ngangkat paru-paru dan sebagainya. Terus keluar makan sop kaki kambing atau jeroan, itu di situ kan lagi banyak, terus itu kan dalam kondisi yang juga kita ngambil, oh itu paru, ini babat, ini apa. Gimana caranya memisahkan kewarasan kita gitu antara setelah itu kita makan itu. Tapi pernah itu? Sering. Ya kita habis melakukan pemeriksaan sudah lengkap semua, jenazah sudah rapi, ya kita keluar. Malah itu yang dipikirin, ayo kita makan keluar yuk yang enak gitu. Itu sering banget dilakukan sama kita semua satu tim. Malah menurut saya itu healing ya. Healingnya itu makan. Beneran healing itu makan. Iya, kalau makannya apa ya, apa namanya, apa vegetarian gitu, tapi enggak. Tapi pernah kejadian ada yang lucu ini. Jadi ini kejadian karena adikku yang paling kecil itu spesialis anak. Nah waktu dia ngambil spesialis itu ya atau enggak ya, ada mata kuliah anatomi intinya. Nah suatu hari itu tuh ibu almarhumah itu tuh kayak turun terus buka kulkas, terus dia tuh marah ke pembantu karena kok dia tuh ada daging yang belum dimasak. Nggak tahu ya arahnya kemana ya. Pas dia marah-marah, adik saya tuh tiba-tiba turun dari kamar atas. Terus dia nggak ngomong nggak apa, ngambil dagingnya, dia keluarin, terus udah dia pergi ke atas lagi, udah. Nah setelah sorenya dia sama teman-temannya itu ngeliling tiduran gitu berempat, dagingnya itu dibuka ada di tengah, dia tuh pakai kayak, tau nggak sih kayak yang antena gitu, itu ternyata mereka belajar bareng, ngafalin nama Latin. Jadi dia nunjuk, temennya sebut ini apa, ini apa, ini apa. Tahu nggak ternyata apa? Daging vagina wanita. Ibu saya 1 bulan nggak makan daging, itu suruh bersihin sih ini apa namanya freezer di itu. Padahal kalau kata adik saya segampang, mama itu daging sapi yang paling bersih sekalipun itu masih kalah bersih dibandingkan daging yang diawetkan itu tadi.
Itu kan vagina. Kita yang awam mikirnya aduh. Iyalah ya bukan awam. Maksudnya kenapa sih harus di situ gitu. Iya gitu loh, tapi ya itu tadi, tapi ya ini adalah satu ya luar biasa sih kalau menurutku. Tapi tadi kamu nggak pernah menyangka dengan sekolah seperti itu di perhotelan terus bisa begini. Apa yang pengen kamu sampaikan kepada terutama wanita-wanita ya yang merasa dirinya itu nggak mampu, tapi ternyata melihat kamu nih kayak yang oke, aku mau jadi teknisi dan sebagainya. Apa yang membuat mereka ini satu harus merasa berdaya, kedua oke juga melakukan pekerjaanmu, dan ya tadi loh kalau menurutku kan saat kamu terus bisa melakukan ini Mbak, menolong banyak orang, itu kan sesuatu yang kamu nggak bisa beli kan. Iya. Perasaan itu tuh. Iya. Dan itu kan kamu akan ceritakan ke anakmu nanti, ke orang-orang. Nah, kamu pengen menyampaikan pesan apa ke para wanita-wanita atau orang-orang di luar sana agar terinspirasi ya untuk menjadi seperti ini, karena kan seperti ini itu kan sedikit sekali. Iya. Coba berbicara lah. Aduh, berat nih. Yakin kali ya, yakin sama yang kita kerjakan. Kemudian ngikut, kalau kebetulan di kasus aku ngikutin kata hati aku. Aku suka di bidang ini. Awalnya tidak pernah ada basicnya, nggak pernah ada dasarnya. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada, tapi yakin mau belajar. Karena memang hatinya ada di situ sebelumnya. Seperti yang cerita tadi, udah nonton berita itu kan? Iya. Yaitu hatinya sudah di situ, sehingga minat belajar saya ada di sana. Saya lakukan berulang-ulang, konsisten, yakin. Ya, sekarang saya ada di sini. Oke. Dan kamu mengajak juga ya, karena ini profesi ini masih sangat dibutuhkan. Iya. Ini bukan profesi yang udah banyak orang tahu. Pertama pasti nggak tahu. Kemudian mau apalagi nggak banyak orang mau. Tapi kalau kita yakin kita mau belajar, kemudian kita seneng dan minat sama apa yang kita lakukan, semua ada nikmatnya kok. Apapun yang dikerjain, ada nikmatnya kok. Pasti nemu bahagianya sendiri. Amin. Tapi itu menginspirasi banget bahwa pekerjaan seperti ini yang kalau aku bilang ya. Gitu. Aku kalaupun harus mengikuti ini bukan permasalahan apa ya, tapi memang bener mentalnya ya harus kuat ya. Iya, mentalnya harus kuat. Tapi tetap, dan dokter-dokter yang akhirnya membimbingmu ini mereka adalah orang-orang juga berjasa. Iya. Dan ya itu tadi, kalau seandainya profesimu seperti ini ada lebih banyak lagi, tentu saja ya banyak hal yang akan bisa dilakukan lebih baik, dan ya dunia kedokteran forensik ini akan sangat terbantu. Oke. Mbak Ana, tapi seperti tadi aku ngomong, kalau kita ngomongin tentang ya tadi loh, bedanya adalah kalau kita ngomongin daging ya, kita daging sapi, daging ayam ini kan nggak punya kehidupan, dan kita sebagai mungkin makhluk yang berbeda tidak punya relasinya. Tapi saat kita bicarakan tentang jenazah, masa iya sih nggak ada hubungannya dengan sesuatu yang pergi, yaitu jiwa. Masa sih nggak ada sesuatu yang mistis yang muncul di situ. Nah, ini baru di mata dan telinga. Kita ngobrol lagi dengan situasi yang berbeda. Aku akan nanya tentang hal-hal di balik itu, hal-hal mistis yang ada, dan nanti tolong dijawab. Oke. Tapi terima kasih dulu, terima kasih juga buat kalian semua yang tetap menyaksikan podcast Mata dan Telinga, karena akan banyak sekali cerita-cerita yang menginspirasi, hal yang kalian gak sangka, tapi ini akan buka mata kalian. Tetap di podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer, because this is your tool to feed your soul. Sampai jumpa.